selamat datang di Introvert Lab, dan hari ini kita akan bahas mengenai berbagai komponen dalam jaringan komputer. Sebelum kita membuat jaringan komputer, kita memerlukan beberapa komponen, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa komponen diantaranya. Oke, komponen pertama yang diperlukan adalah LAN card atau Network Interface Card, atau beberapa orang menginstalkan dengan Ethernet card. Sebenarnya ini adalah barang yang sama. LAN card ini berguna untuk menghubungkan perangkat dengan kabel yang akan dikoneksikan dalam sebuah jaringan. Nah, jadi ini adalah perangkat yang harus dimiliki oleh komputer, terutama adalah komputer desktop. Dan berikut ini adalah tampilannya. Ini adalah LAN card dengan interface PCI. Ini biasa digunakan oleh komputer-komputer lama. Dan berikutnya adalah LAN card dengan interface PCI Express. Nah, perangkat dengan interface PCI Express ini memberikan bandwidth yang lebih besar dibandingkan PCI, dan ini biasa digunakan untuk interface komputer-komputer dengan tahun lebih muda atau yang lebih baru. Dan yang tampil di layar kamu adalah yang memiliki konektor LAN card serta 3 USB 3.0. Nah, berikutnya ini adalah sama juga LAN card, tapi ini umumnya digunakan untuk server. Bedanya itu apa? Bedanya adalah ketika menangani request atau data yang berjumlah lebih besar, LAN card dengan tipe ini lebih dapat diandalkan. Kenapa? Karena dia memiliki pendingin, sehingga transfer datanya itu lebih stabil. Oke, komponen berikutnya adalah switch atau hub. Nah, switch atau hub ini memiliki fungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan, apakah itu komputer, apakah itu printer, atau perangkat lain yang terhubung dalam jaringan. Hub ini nanti memiliki beberapa port, ada yang 8, ada yang 24, nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap jaringan, karena tiap jaringan itu berbeda. Dan switch atau hub ini memiliki dua versi, yaitu satu unmanageable seperti yang ini, dan satu lagi adalah yang manageable. Perbedaan utamanya adalah antara unmanageable dan manageable adalah ketika kita menggunakan switch yang manageable, maka kita bisa menghitung atau mengatur berapa banyak port yang bisa dihidupkan atau dimatikan, serta berapa kecepatan dari masing-masing port tersebut. Umumnya yang manageable digunakan oleh institusi yang lebih besar atau untuk perusahaan, sedangkan untuk konsumer umum menggunakan yang unmanageable. Oke, komponen berikutnya adalah kabel. Kabel jaringan dinamakan dengan kabel UTP. UTP itu sebenarnya singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Nah, kabel ini terdiri dari 8 kabel yang masing-masing berwarna coklat, hijau, biru, dan orange. Dan kabel ini terdiri dari dua tipe, yaitu Cat 5e dan Cat 6. Perbedaan utamanya adalah Cat 6 itu lebih tebal dibandingin dengan Cat 5e, tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu menghubungkan perangkat dalam jaringan. Dan setelahnya itu adalah kabel STP. STP adalah singkatan dari Shielded Twisted Pair. Nah, perbedaan antara UTP dan STP adalah kabel STP itu memiliki pelindung yang lebih dari satu. Umumnya itu adalah aluminium foil. Aluminium foil ini digunakan untuk melindungi kabel yang berada di dalamnya dan untuk melindungi data dari interferensi yang mungkin terjadi dari perangkat yang saling terkoneksi satu sama lain. Nah, umumnya juga kabel STP digunakan sebagai kabel luar atau kabel outdoor. Dan setelah itu ada yang namanya RJ45. Nah, RJ45 ini adalah konektor yang dipasangkan pada kabel UTP ataupun kabel STP. Nah, kabel UTP dan STP nanti dihubungkan dengan format, yaitu pin outnya adalah T568B, dan ini adalah format standar yang digunakan untuk konektor di dalam jaringan. Pasangannya ini bisa dilihat di gambarnya, yaitu dimulai dari coklat, kemudian hijau, biru, dan orange. Perbedaan utamanya adalah yang bergaris itu nanti disilangkan sehingga hijau dengan biru garis dan biru dengan hijau garis.
Berikutnya adalah crimping. Crimping ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasangkan kabel baik UTP ataupun STP ke konektor RJ45. Nah, alat ini memiliki fungsi yang sederhana sebenarnya karena hanya untuk memasangkan kabel dan konektor, namun ini diperlukan untuk pembuatan jaringan komputer. Oke, setelah kabel dan konektor dipasangkan, maka kita memerlukan satu alat lagi untuk mengecek apakah konektor dan kabelnya itu terpasang sempurna atau tidak. Alatnya adalah kabel tester. Tampilannya seperti yang di atas. Nah, kabel tester ini berguna untuk menguji apakah semua kabel di dalam kabel UTP yang berjumlah 8 itu dengan konektornya terhubung satu sama lain dan di tiap ujungnya itu bisa terkoneksi dengan benar atau tidak. Dan komponen terakhir yang diperlukan dalam jaringan, terutama untuk perangkat yang menggunakan wireless, adalah access point. Jadi dalam access point ini pengguna dapat menghubungkan jaringan dari yang wire atau menggunakan kabel ke perangkat yang tidak menggunakan kabel atau wireless. Dan itulah pembahasan kita kali ini mengenai komponen dalam jaringan komputer. Semoga menambah pengetahuan bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan. Salam dari Network Lab dan sampai jumpa. Bye.